Ya, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dengan Ibu Yuliani, dosen dari Universitas Bina Nusantara yang akan menyampaikan presentasi pada kegiatan bedah paper INACL. Nah, untuk paper yang materi yang akan dibahas oleh Bu Yuliani di sini adalah mengenai deteksi plagiarisme. Ya, seperti itu ya Bu Yuliani ya. Ya, Silakan betul. Bu Yuliani untuk dilanjutkan perkenalan dan juga untuk menyampaikan materi. Waktu dipersilakan untuk Ibu Yuliani. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Ade atas perkenalannya. Salam kenal Ibu Bapak sekalian. Perkenalkan saya Yuliani Arifin. Adapun topik research yang saya akan sampaikan mengambil tema membangun sebuah model bilingual dari word embedding untuk mendeteksi plagiarisme antara Indonesia dan bahasa Inggris. Adapun penelitian ini saya dibimbing oleh tim promotor saya, yaitu Pak Sani, Bu Lili, dan Prof. Edi. Nah, yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah selama masa pandemi dan pada zaman teknologi yang sangat berkembang saat ini, penggunaan dari internet semakin meningkat. Jadi kita dapat lihat jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa. Kemudian meningkatnya penggunaan internet, hal ini berdampak juga pada semakin meningkatnya juga kasus-kasus plagiarisme. Di sini kita lihat karena semakin mudahnya orang mendapatkan informasi sehingga pada saat mengerjakan tugas maupun membuat sebuah paper presentasi, paper publikasi, mereka dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka cari seperti itu. Sehingga dengan meningkatnya pengguna internet, hal ini juga meningkatkan jumlah kasus plagiarisme yang ada. Dan dari kasus plagiarisme yang ada, kita bisa lihat bahwa di sini ada beberapa contoh terjadinya kasus plagiarisme di bidang akademik. Jadi misalnya di negara Perancis ada 200 kasus, kemudian di Amerika ada sekitar 580 kasus, dan di Indonesia ada sekitar 27 kasus. Ini yang diketahui seperti itu. Nah, hal ini juga mendorong semakin banyak orang mengembangkan aplikasi untuk melakukan pendeteksian plagiarisme. Nah, namun pada saat ini aplikasi yang ada baru bisa mendetek bahasa Inggris seperti itu, belum bisa yang melakukan pendeteksian antar bahasa. Nah, kemudian meningkatnya kasus plagiarisme juga didukung oleh semakin berkembangnya aplikasi translasi, di mana memudahkan orang mendapatkan dokumen dengan berbahasa asing, kemudian ditranslatekan menjadi bahasa ibunya, seperti itu. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa untuk terjadinya proses plagiarisme antar bahasa, hal ini sebagai contoh dapat kita lihat dokumen asli berbahasa Inggris, kemudian dilakukan penerjemahan ke bahasa Perancis, dan kemudian diterjemahkan kembali menjadi bahasa Spanyol sebagai contohnya. Ini adalah salah satu bentuk plagiarisme antar bahasa. Dan dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa plagiarisme yang ada memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Di sini kita dapat lihat bahwa plagiarisme pada tingkat penerjemahan artinya yang antar bahasa merupakan salah satu jenis plagiarisme yang memiliki tingkat kesulitan dalam lumayan tinggi dalam mendeteksi adanya plagiarisme tersebut. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa yang warna hijau adalah mudah sekali didetek, kemudian yang orange itu adalah kategori sedang dalam pendeteksian, dan kategori merah itu adalah yang sukar untuk dilakukan pendeteksian. Dan salah satunya adalah dari cross language plagiarism. Nah, dari background penelitian yang sudah dilakukan, kita mendapatkan bahwa paralel corpora yang dapat kita gunakan untuk mendeteksi plagiarisme antar bahasa dari beberapa riset yang sudah dianalisa
bahwa memang paralel korpora untuk bahasa Indonesia dan Inggris ini belum banyak. Kebanyakan peneliti menggunakan korpora yang mereka bangun sendiri, seperti itu. Dan yang ada saat ini baru ada PAN, BPPT, dan umumnya di-develop secara lokal. Cuman saat ini memang sudah mulai banyak juga korpora-korpora berbahasa Indonesia yang sudah dikembangkan. Contohnya Indo NLU, seperti itu. Nah, sedangkan paralel korpora untuk bahasa Eropa dan bahasa Inggris ini banyak sekali. Contohnya ada Euripel, kemudian ada Jersey Equus, dan beberapa korpora yang lain. Nah, dengan demikian dari hasil literatur review kami lakukan bahwa dapat dilihat bahwa paper yang membahas tentang pendeteksian antara bahasa Eropa dan Inggris itu banyak sekali. Sedangkan yang pendeteksian antara Indonesia dan Inggris itu terbatas. Dan dari yang terbatas ini pun dapat kita lihat bahwa kebanyakan penelitiannya lebih berkaitan pada monolingual, sedangkan untuk crosslingual masih belum banyak seperti itu. Nah, dengan demikian hal ini membuka peluang bahwa penelitian di bidang plagiarisme antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masih besar peluangnya untuk dilakukan penelitian. Dan kemudian dari literatur yang dilakukan bahwa framework untuk melakukan pendeteksian plagiarisme antar bahasa yang dilakukan oleh Stein di tahun 2007, tahapan pendeteksian cross-language plagiarism terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama adalah heuristic retrieval, kemudian heuristic retrieval adalah melakukan retrieval mengenai kandidat-kandidat dokumen yang memiliki kemiripan. Kemudian di bagian tahap kedua adalah detail analisis. Di tahap detail analisis dilakukan analisa lebih mendalam. Adapun metode yang digunakan adalah vector space model comparison maupun fingerprint based comparison. Dan tahapan terakhir adalah knowledge based post processing, yaitu untuk menentukan apakah plagiarisme yang dilakukan benar-benar merupakan tindakan plagiarisme. Nah, hal ini menghasilkan dokumen dengan memiliki plagiarisme atau tidak, suspicious dokumen seperti itu. Nah, sedangkan dari metode-metode pendeteksian yang ada terbagi menjadi 4 tahap, 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pendeteksian berdasarkan sintaks. Jadi ini lebih dikenal dengan cross language character engram. Kemudian ada juga yang melakukan pendeteksian berdasarkan kamus. Ini dikenal dengan cross language vector space model. Kemudian juga ada yang menggunakan pembandingan korpora yang ada. Nah, hal ini dikenal dengan cross language explicit similar analysis, dan yang terakhir adalah pembandingan berdasarkan paralel korpora. Nah, metode yang ada di paralel korpora ini ada beberapa. Salah satunya adalah cross language alignment based similarity analysis dan cross language kernel canonical correlation analysis, seperti itu. Kemudian dari hasil review yang sudah dilakukan oleh Upadhyay pada tahun 2016 bahwa untuk pendeteksian cross language plagiarism terbagi menjadi 4 model. Yang pertama adalah menggunakan bilingual skidgram model. Nah, model ini memprediksi alignment kata dan kalimat dengan menggunakan parallel corpus. Metode yang kedua adalah bilingual compositional model. Jadi kita bisa lihat di sini BICVM. Pendekatan ini menggunakan kalimat-kalimat yang sudah di-align berdasarkan parallel corpus. Dan metode bilingual correlation based embedding atau dikenal dengan BICCA yang dikenakan oleh Faruqi and Deer. Pendekatan ini menggunakan kamus lexicon alignment, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bilingual vector comparable data BIVCD yang dikenakan oleh Fulick and Mons. Nah, perbandingan ini menggunakan comparable corpus dengan sentence alignment. Jadi perbandingannya dengan menggunakan kalimat. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam heuristic retrieval model berdasarkan penelitian POTAS pada tahun 2011 bahwa ada dokumen yang akan kita lakukan analisa. Di sini terdiri dari 3 metode. Yang pertama adalah berdasarkan keyword extraction. Kemudian melakukan pendeteksiannya dengan cross language information retrieval sehingga menghasilkan keyword-keyword yang memiliki kesamaan
dan akhirnya menghasilkan kandidat dokumen atau sekumpulan dokumen-dokumen yang diduga memiliki kemiripan dengan dokumen asli. Nah, sedangkan metode yang kedua menggunakan mesin translation. Dokumen akan ditranslate terlebih dahulu ke dokumen yang kita curigai. Kemudian dari sana kita akan melakukan extraction kata-kata kunci dan akhirnya melakukan information retrieval pada korpus yang ada, dan hal ini akan menghasilkan keyword-keyword yang sudah terindeks, dan akhirnya dari keyword-keyword yang sudah terindeks akan dihasilkan kandidat dokumen. Nah, untuk metode yang ketiga masih menggunakan mesin translation. Jadi dokumen yang akan kita analisa, kita translate terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan fingerprint. Jadi semua dokumen yang sudah kita translate, kita akan lakukan dengan hash-based search. Dokumen tersebut kita petakan menjadi fingerprint dan akhirnya dari pencarian berdasarkan hash akan menghasilkan fingerprint terindeks dan akhirnya kita bandingkan dan akhirnya akan menghasilkan kandidat-kandidat dokumen. Nah, 3 metode ini memerlukan mesin translation, bantuan mesin translation. Nah, metode yang keempat ini adalah dengan menggunakan word embedding. Nah, tentunya juga menggunakan mesin translation. Dan dari hasil word embedding tersebut kemudian dilakukan pengukuran kemiripan dan akhirnya menghasilkan kandidat dokumen. Nah, metode yang keempat ini yang akan menjadi salah satu metode pengembangan bagi penelitian dari yang saya kembangkan ini. Nah, dari hasil latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, maka menghasilkan research question sebagai berikut. Bagaimana kita mengembangkan sebuah model yang dapat digunakan untuk mendeteksi cross-language plagiarism antara Indonesia dan Inggris tanpa tergantung pada mesin translation. Seperti itu. Karena kalau dari studi literatur yang kita lakukan bahwa memang selama ini banyak yang masih menggunakan mesin translation. Nah, bagaimana caranya tanpa menggunakan mesin translation tetap kita bisa dapat melakukan pendeteksian cross-language plagiarism tersebut. Nah, adapun tahapan pembangunan model yang akan kita gunakan untuk pendeteksian cross-language plagiarism, yang pertama adalah kita perlu membangun korpus. Dari korpus yang ada, kemudian kita membangun kamus kata paralel, dan dari kamus kata paralel tersebut kita akan generate vektor berdasarkan korpus yang ada. Kemudian kita melakukan alignment vektor antar korpus yang ada dan akhirnya kita melakukan evaluasi pada model tersebut. Nah, adapun tahapan pembangunan korpus, adapun dataset yang saya gunakan menggunakan data dari PAN BPPT dan beberapa paralel korpus yang mempunyai paralel korpora. Jadi mempunyai versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kurang lebih seperti ini jumlah datanya. Dan sesudah kita memiliki paralel korpus yang ada, nah masing-masing dokumen yang ada paralel korpus tadi, kita lakukan pre-processing, di mana kita menghilangkan stop word dan menghilangkan kata-kata yang tidak diinginkan, seperti itu. Sesudah kita melakukan pre-processing, kemudian kita melakukan pemetaan. Setiap kalimat yang ada di dokumen bahasa Indonesia kita petakan dengan kalimat yang ada di dokumen bahasa Inggris. Kemudian sesudah dilakukan pemetaan, kemudian kita lakukan proses aligning-nya dan akhirnya menghasilkan kamus kata paralel, di mana terdiri dari pasangan kata antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, sesudah tahapan pada saat kita melakukan mapping antar kalimat, sebagai contohnya seperti ini. Jadi dari dokumen bahasa Inggris, misalnya I learn English, kemudian di Indonesia, di kalimat Indonesia menjadi saya belajar bahasa Inggris. Nah, ada you, guys, dan akhirnya dalam bahasa Indonesia adalah kamu makan nasi, seperti itu. Jadi setiap kalimat kita lakukan mappingnya. Dan karakter yang di tengah hanya sebagai pemisah antara kalimat berbahasa Inggris dengan kalimat berbahasa Indonesia. Nah, adapun proses aligning-nya seperti yang secara umum saya jelaskan tadi, setiap kata di dalam sebuah kalimat kita akan lakukan pengindeksan. Sebagai contoh, ada kalimat I learn Indonesia language. Kemudian ada saya belajar bahasa Inggris.
Nah, masing-masing kata ini kita lakukan penomoran untuk proses aligning-nya, dan kemudian dari bahasa Inggris akan dipetakan ke bahasa Indonesia. Dan prosesnya adalah mereka akan melakukan mapping dari I dibandingkan dengan kata saya, kemudian dibandingkan kata belajar, kemudian dibandingkan dengan kata bahasa, dan I dibandingkan dengan Indonesia. Sebagai contoh seperti ini. Sehingga dari probabilistik yang ada, kata yang memiliki peluang lebih besar akan menjadi bahasa translasinya. Jadi sebagai contoh, kata saya, I, dimappingkan dengan kata saya. Kenapa? Karena dari hasil proses aligning, kata I dengan saya memiliki probabilistik yang lebih tinggi dibanding kata I dengan bahasa-bahasa yang lain. Seperti itu. Nah, dari hasil proses aligning, maka kita akan simpan indexing yang ada, ya. Kita akan simpan indeks yang ada. Dari hasil indeks yang ada, kemudian kita akan generate kamus kata paralelnya, sehingga kita akan menghasilkan kamus kata paralel seperti ini. Jadi kata coach dalam bahasa Inggris menjadi kata pelatih di Indonesia, seperti itu. Nah, sesudah kita sudah menyiapkan kamus kata paralelnya, selanjutnya adalah kita mau membangun model bilingual word of embedding-nya. Jadi paralel korpora yang sudah kita miliki tadi, ya, masing-masing korpus tersebut kita generate menjadi vektor. Jadi kita memiliki vektor korpus bahasa Indonesia, kemudian kita juga memiliki vektor korpus bahasa Inggris. Dan dua pasangan vektor ini kemudian di-align-kan dengan paralel dictionary, dan akhirnya mereka memiliki vektor yang sudah di-align ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, adapun proses aligning-nya kita menggunakan bilingual canonical correlation analysis, seperti itu. Nah, dari hasil model yang kita bangun, kemudian kita lakukan uji monolingual word similarity. Adapun tes yang kita gunakan adalah Spearman Rank Correlation Test. Nah, untuk melakukan pengetesan ini kita menggunakan dataset bahasa Inggris standar yang sudah umumnya digunakan, yaitu SIMLEX 999 dan WS 353. Dari hasil pengecekan kita bisa melihat bahwa dari secara vektor monolingual dan dari model yang kita bangun sendiri, kemudian kita lakukan mapping antara BICCA model yang kita bangun dengan monolingual vektor yang ada. Nah, setelah kita hitung dengan menggunakan Spearman Rank Correlation Test dan Stagger Value, dapat dihasilkan bahwa nilai P-nya lebih kecil dari 0,1, seperti itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kamus kata yang kita bangun ataupun model yang kita bangun itu memiliki kedekatan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sesudah dilakukan proses aligning-nya. Nah, sesudah model kita bangun, kemudian kita terapkan untuk melakukan pendeteksian plagiarism. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah dokumen target. Nah, dokumen tersebut kita generate vektor untuk ID-nya karena kita melakukan pendeteksian per dokumen terlebih dahulu. Ya, maka dokumen tersebut kita akan generate vektornya, kemudian masing-masing kata akan di-generate vektornya. Jadi masing-masing kata dalam dokumen itu memiliki vektor masing-masing tersendiri. Dan kemudian berikutnya dari hasil yang ada, kemudian kita lakukan pengecekan. Target dokumen adalah dokumen yang mau kita cek apakah melakukan plagiarisme atau tidak. Kita akan lakukan pendeteksiannya per kalimat. Seperti itu. Kita akan bandingkan satu kalimat dengan kalimat yang lain di list-list kandidat yang sudah kita dapatkan dari tahapan heuristic retrieval. Nah, sesudah dilakukan hal tersebut, maka skenario yang kita terapkan untuk melakukan testing, kita bangun ada 4 test case. Yang pertama adalah kasus yang memiliki plagiarism full, artinya benar-benar copy paste. Kemudian ada yang hanya memiliki 50% kesamaan dengan dokumen sumber. Kemudian test case yang ketiga adalah like plagiarism, jadi sekitar 20-25%. Dan test case yang keempat adalah tidak melakukan plagiarism sama sekali. Nah, dari hasil tes yang kita lakukan, di sini dihasilkan performa yang kita ukur adalah precision, recall, kemudian evaluation, dan akurasi.
Dari hasil akurasinya untuk test case full plagiarism memiliki persentase 0,60, kemudian untuk half plagiarism 0,60, sedangkan untuk light plagiarism sekitar 0,30, dan yang tidak melakukan plagiarism adalah sekitar 0,60. Nah, dari hasil testing yang sudah kita lakukan, kemudian kita bandingkan dengan benchmark. Benchmark yang kita gunakan adalah pendeteksian plagiarism dengan metode fingerprint dan CL3NG yang dikenalkan oleh Alfikri dan Purwaryanti. Adapun test case yang kita gunakan terdiri dari 4 hal juga, yaitu yang pertama adalah full plagiarism tanpa paraphrasing, jadi benar-benar translate langsung dokumen sumber ke dokumen target. Kemudian test case yang kedua adalah full plagiarism namun dengan paraphrasing, kita ada melakukan perubahan namun tidak menghilangkan maknanya. Dan kemudian adalah test case yang ketiga, half plagiarism, di mana penempatan plagiarismnya berbeda-beda secara acak. Dan test case yang keempat adalah tanpa plagiarism. Nah, dari hasil evaluasi benchmark, kita dapat lihat bahwa untuk test case 1, untuk benchmark memiliki nilai 0,57, sedangkan dibandingkan dengan metode yang kita gunakan adalah 0,39. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk full plagiarism tanpa paraphrasing, metode yang ada di benchmark memiliki nilai lebih baik dibanding metode yang diusulkan. Namun untuk paraphrasing yang diterapkan pada full plagiarism, metode yang diusulkan lebih tinggi nilainya dibanding yang benchmark. Seperti itu. Dan kemudian untuk pendeteksian half plagiarism dengan penempatan yang berbeda-beda, nilai yang didapat dari metode yang diusulkan lebih tinggi dibanding yang di benchmark. Dan untuk yang tidak melakukan plagiarism, metode benchmark memiliki nilai lebih tinggi dibanding metode yang diusulkan. Nah, dari hasil performa evaluasi dengan benchmark dapat dilihat bahwa keakurasiannya untuk benchmark memiliki 0,60 dan sedangkan metode yang diusulkan memiliki 0,62. Jadi memang ada sedikit peningkatan dibanding benchmark. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa model dari bilingual model of word embedding ini dapat kita gunakan untuk mendeteksi plagiarism tanpa proses translasi. Namun keakurasiannya masih bisa ditingkatkan. Dan kemudian keakurasian dalam model yang diusulkan lebih efektif dalam mendeteksi plagiarism yang menggunakan paraphrasing dibanding dengan benchmark. Nah, untuk future work dapat menerapkan BERT model di samping word to fact atau doc to fact yang sudah diterapkan dalam metode yang diusulkan. Demikian presentasi dari saya. Berikut adalah referensi yang digunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuliani atas presentasinya. Itu cukup menarik ya topiknya untuk yang sudah disampaikan oleh Ibu. Ya, mengingat keterbatasan waktu, mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui email ke Bu Yuliani ya Bu ya. Nanti kami akan tambahkan deskripsi di YouTube yang ada di deskripsi YouTube yang ada untuk video ini. Baik, terima kasih banyak Bu Yuliani. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih Bu Ade atas kesempatannya. Selamat siang.